Afrika Selatan, selain menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2010, dan yang paling unik adalah hanya Afrika Selatan yang menjadi satu-satunya negara di Indonesia yang mempunyai 3 ibu kota. 3 ibu kota tersebut muncul sebagai hasil perundingan 4 provinsi besar, yaitu Cape Colony, Orange River Colony, Transvaal Colony, dan Natal Colony. Unifikasi Afrika Selatan pada tahun 1910. Afrika Selatan pernah berada dalam situasi krisis rasial di mana mayoritas kelompok masyarakat di negara ini pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda karena dianggap lebih rendah dari kelompok masyarakat lainnya. Afrika Selatan juga merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika, yang mana sebelumnya menjadi negara yang menganut sistem demokrasi. Negara ini sering dikecam penduduk dunia dengan menganut politik apartheid. Afrika Selatan merupakan negara dengan penduduk kulit putih terbanyak di benua Afrika. Afrika Selatan memiliki 11 bahasa resmi, yang mana terkenal seantero dunia sebagai salah satu produsen utama berlian, emas, dan platinum. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 1.221.037 km persegi. Afrika Selatan juga merupakan negara dengan penduduk kulit putih terbanyak di benua Afrika dan memiliki 11 bahasa resmi. Selain itu, Afrika Selatan terkenal seantero dunia sebagai salah satu produsen utama berlian, emas, dan platinum. Akibat kandungan berlian yang berlimpah, negara ini pernah menjadi perebutan negara Belanda Inggris, sehingga akhirnya dimenangkan pihak Inggris. Sebelum tahun 1910, Afrika Selatan terbagi menjadi 4 republik utama. Afrika Selatan mempunyai jumlah penduduk sekitar 58.775.022 jiwa. Negara ini juga merupakan negara dengan masyarakat multi-etnis yang mencakup berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Bentuk pluralistiknya tercermin dalam pengakuan konstitusi yang mengakui terhadap 11 bahasa resmi di negara tersebut. Afrika Selatan sering disebut sebagai negara pelangi untuk menggambarkan keanekaragaman multikultural di negara tersebut, terutama setelah dihapuskannya sistem apartheid. Istilah negara pelangi diciptakan oleh Askup Agung Desmond Tutu untuk menggambarkan Afrika Selatan pasca apartheid, dan kemudian istilah ini diungkapkan oleh Presiden Nelson Mandela di awal masa jabatannya. Selain itu, Afrika Selatan adalah tujuan wisata populer dan sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor tersebut. Pada tahun 1948, Partai Nasional terpilih diizinkan untuk berkuasa dengan Afrika Selatan. Hal ini semakin memperkuat agregasi seksual atau pemisahan rasial yang dimulai di bawah pemerintahan koloni Belanda dan Inggris. Segregasi yang dilambangkan secara hukum dikenal sebagai apartheid di bawah pemerintahannya orang kulit putih, yang merupakan minoritas di negara tersebut dan mengendalikan mayoritas kulit hitam. Sementara orang kulit putih menikmati standar hidup di Afrika Selatan seperti halnya standar hidup negara barat, mayoritas kulit hitam tetap dirugikan di segala aspek kehidupan. Dan setelah pemerintah kulit hitam Afrika Selatan berhasil mengurangkan kemiskinan dari 42% pada tahun 1999 ke angka 24% pada tahun 2003.
Dan pada tanggal 27 April 1994, setelah puluhan tahun perjuangan bersenjata, terorisme, dan oposisi internasional terhadap apartheid, Partai Kongres Nasional Afrika berhasil memenangkan pemilihan umum dalam pemilihan demokratis pertama di negara tersebut. Sejak saat itu, Partai Kongres telah memerintah Afrika Selatan dalam aliansi Partai Komunis Afrika Selatan dan Kongres Buruh Afrika Selatan. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah Afrika Selatan. Selanjutnya kita masuk tentang pendidikan multikultural. Capaian pendidikan multikultural di Afrika Selatan. Kebijakan politik pendidikan Afrika Selatan juga mengalami perubahan. Sekolah merupakan pusat perjuangan bagi pemerintah baru untuk rekonfigurasi hubungan sosial. Namun, bagi banyak masyarakat kulit putih, sekolah mereka merupakan daerah yang aman untuk mempertahankan posisi hak istimewa mereka. Sebuah proses intens perjuangan pun terjadi antara pemerintah baru dan bekas sekolah putih. Awalnya, apa yang dipertaruhkan dalam perjuangan ini tidak berarti jelas bagi semua orang, karena ada hubungannya dengan karakter ras dan budaya sekolah. Tahun 1996, Nelson Mandela digantikan oleh Thabo Mbeki. Presiden baru ini meluncurkan African Renaissance, yaitu gerakan yang memberikan perhatian yang besar terhadap kemajuan bangsa Afrika, terlepas dari jenis, asal-usul, dan ras. Pada tahun 1997, diluncurkannya kurikulum 2005 sebagai strategi untuk bergerak menjauh dari rasis, apartheid, membebaskan model belajar hafalan, pembangunan bangsa, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan berbasis hasil. Proses pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivis yang kemudian ditafsirkan sebagai pembelajaran yang berpusat pada nilai-nilai demokrasi, non-rasialisme, dan non-seksisme. Lantas, bagaimana respons sekolah dengan kebijakan baru ini? Hasil studi Sodin dan Sayed pada tahun 2003 di 3 provinsi menunjukkan bahwa masuknya sekolah ke fase baru di bawah kepemimpinan kebijakan pemerintah ditandai dengan sikap pasif, terutama dalam komunikasi hitam, dan dendam kepatuhan pada bagian masyarakat putih. Sekolah berwarna dan India yang sengaja ditunjukkan pada tantangan rasisme dan menempatkan praktik anti-rasis di sekolah mereka. Kurikulum sekolah seperti ini menunjukkan bagaimana ras terstruktur dalam proses pengetahuan dan keputusan, serta diperkenalkan kepada peserta didik tentang kesamaan manusia. Banyak guru di sekolah tersebut akan menjadi anggota organisasi guru. Top of form sebaliknya, di sebagian besar historis sekolah hitam dan dalam banyak mantan sekolah putih. Sementara ada rasa kepatuhan, ada juga inovasi dan perjuangan.